Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 24 Juli 2023, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak mendengar serta merenungkan Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah sabar dan taat, yang didasarkan pada Sabda Tuhan di dalam Kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai dengan 20. Sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan Sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan sebagian kecil sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga di dalam keterbatasan kami boleh barang sedikit memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam kelemahan kami pun dimampukan untuk memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bacaan Alkitab kita pada kesempatan ini diambil dari Kitab Wahyu, pasal 14 ayat 12 sampai dengan 20. Namun, perkenankan saya untuk sekadar mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada ayat 12 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, di dalam Alkitab, kita akan menjumpai paling tidak dua bentuk perbincangan eskatologi atau perbincangan mengenai zaman akhir. Pertama, perbincangan eskatologi yang profetis, yang lebih menekankan keterlibatan serta peran aktif umat di dalam karya Allah untuk memulihkan, membebaskan, serta memperbaharui segenap ciptaan di zaman akhir. Sedangkan yang kedua,
adalah perbincangan eskatologi yang apokaliptis, yang lebih menekankan ketabahan serta kesetiaan umat yang tidak berdaya di dalam menantikan karya Allah untuk memulihkan, membebaskan, serta memperbaharui segenap ciptaan di zaman akhir. Dalam hal ini, apa yang kita jumpai di dalam kitab Wahyu adalah terutama yang kedua, yakni perbincangan eskatologi yang apokaliptis. Oleh sebab itu, kata hupomone menjadi kata kunci yang berulang kali muncul di dalam kitab Wahyu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 12 yang menjadi pusat perhatian kita pada hari ini, kata hupomone tersebut diterjemahkan menjadi ketekunan. Penerjemahan ini memang tidak salah, namun penerjemahan ini tidak dapat sepenuhnya menangkap serta mengungkapkan kekayaan makna kata hupomone. Karena sejatinya, kata tersebut juga bermakna kesabaran, patience, ketabahan, steadfastness, serta kegigihan, perseverance. Sikap semacam inilah yang ditekankan oleh penulis kitab Wahyu kepada para pembaca pertamanya. Menurut sebagian besar pakar Biblika Perjanjian Baru, kitab Wahyu ditulis di penghujung abad pertama atau di awal abad kedua. Kitab yang dituliskan dalam bahasa yang tersandi dan syarat dengan simbolisme ini ditujukan kepada para pengikut Kristus yang ketika itu tengah mengalami kesusahan yang besar atau penganiayaan yang hebat, yang dalam bahasa Yunani disebut tes thlipseos tes megales. Ya, kesusahan yang besar dan penganiayaan yang hebat di bawah pemerintahan dan penjajahan para kaisar Romawi yang lalim. Di tengah penderitaan dan rasa tidak berdaya itulah sang penulis kitab Wahyu menasihatkan agar para pengikut Kristus tetap bertekun, bersabar, tabah, gigih, dan setia menantikan karya Allah yang memulihkan, membebaskan, serta memperbaharui kehidupan mereka. Sahabat Petra yang terkasih, Anda dan saya memang tidak sedang mengalami penganiayaan yang hebat sebagaimana yang dialami oleh para pembaca pertama kitab Wahyu. Kendati demikian, boleh jadi pada saat ini ada di antara Anda dan saya yang tengah mengalami kesusahan yang besar dalam kehidupan kita. Ada hubungan keluarga yang tidak harmonis. Ada permasalahan di tempat kerja yang teramat pelik. Atau mungkin tugas-tugas sekolah dan kuliah yang begitu membebani. Belum lagi sakit penyakit yang tidak kunjung pulih, bahkan makin berat. Atau hal-hal lain yang membuat kita merasa tidak berdaya, membuat kita bahkan hampir-hampir
patah arang. Di dalam ketidakberdayaan itulah nasihat penulis kitab Wahyu menjadi sangat penting. Mari kita tetap bertekun, bersabar, tabah, gigih, setia serta taat. Marilah kita percaya dan terus mempercayakan diri kepada Allah yang akan menghadirkan pemulihan, pembebasan, serta pembaharuan bagi kehidupan umatnya. Sehingga bahkan di dalam kesusahan yang besar sekalipun, saudari-saudara dan saya tetap boleh merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, sebagai para pengikut Kristus, kami tidaklah kalis dari pergumulan, kesusahan, serta penderitaan hidup. Bahkan justru ada saat-saat di mana pergumulan, kesusahan, serta penderitaan itu terasa begitu berat, menghimpit, serta mencekat kami. Begitu beratnya, sehingga kami pun merasa tidak berdaya. Begitu beratnya, sehingga ada kalanya asa kami serasa patah. Oleh sebab itu pada saat ini kami sungguh bersyukur ketika melalui penulis kitab Wahyu, kami boleh kembali diingatkan bahwa sejatinya Engkau tidak tinggal diam. Engkau telah sedang, senantiasa, dan akan terus berkarya memulihkan, membebaskan, serta memperbaharui kehidupan kami. Sungguh, hal ini mengobarkan pengharapan serta menyalakan asa kami. Maka dari itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa tetap bertekun, bersabar, tabah, gigih, dan setia serta taat di dalam iman kami kepada Kristus Yesus, Tuhan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 24 Juli 2023. Kiranya kita tidak hanya berhenti menjadi pendengar serta perenung sabda Tuhan, tetapi kiranya kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelakunya di dalam keseharian hidup kita. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Selamat tetap bertekun, bersabar, tabah, gigih, setia serta taat di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus
senantiasa menyertai kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.